Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara membuat peta lapangan dengan teknik Allspot. Apa itu teknik Allspot? Teknik Allspot merupakan teknik pembuatan dengan cara melalui semua titik bidik yang telah ditentukan. Misalnya kita mempunyai 5 titik bidik dengan penamaan A, B, C, D, dan E. Artinya kita harus membuat garis batas daerah dengan menggunakan data arah bidik dan jarak antar titik. Dimulai dari titik A ke titik B, itu berapa derajat dan berapa meter. Kemudian dari titik B ke titik C, berapa derajat dan berapa meter. Kemudian dari titik C ke titik D, berapa derajat dan berapa meter. Kemudian dari titik D ke titik E, itu berapa derajat dan berapa meter. Dan terakhir adalah dari titik E ke titik A, berapa derajat dan berapa meter. Itu adalah pengertiannya dari teknik Allspot. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat peta lapangan teknik Allspot ini? Yang pertama jelas kita memerlukan kompas. Yang kedua adalah pengukur jarak, bisa meteran, tongkat atau langkah atau tali yang sudah diberi tanda. Kemudian ada busur derajat, ya. Kemudian ada pensil dan penghapus, ada penggaris, ada spidol atau ballpoint. Kemudian ada lembar kerja bantu dan lembar kerjanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, kita misalkan punya data seperti ini, ya. Dari pengamatan dan pengukuran di lapangan diperoleh data sebagai berikut, ya. Skalanya adalah 1:500. Ini bergantung di lombanya masing-masing, ya. Biasanya sudah ditentukan atau belum. Contohnya adalah misalkan skalanya adalah 1:500. Datanya dari A ke B itu adalah 97 derajat dan 45 meter. Kemudian B ke C 20 derajat 30 meter. Kemudian C ke D adalah 310 derajat 35 meter, dan D ke E adalah 250 derajat dan 45 meter. Kemudian dari E ke A adalah 150 derajat, panjangnya adalah 30 meter. Dari data yang ini kita bisa skala, ya, membuat skala, ya. Ini kan ada 45 meter. Kalau kita buat menjadi ukuran di peta, kurang lebih adalah 9 cm. Bagaimana caranya? 45 meter dijadikan senti, kemudian dibagikan dengan angka 500 ini. Nah, semuanya dihitung dan mendapatkan angka-angka ini. Bagaimana cara membuatnya di lembar kerja? Sebelum kita membuat di lembar kerja, kita buat terlebih dahulu di lembar bantu, supaya nanti di lembar kerja tidak banyak oret-oretan. Bagaimana caranya? Kita tentukan dulu titik 1 ini sebagai titik A. Kemudian kita garis lurus ke atas sebagai referensi 0, ya. Ini harus lurus, ya. Ini menandakan utara. Kemudian kita ukur derajatnya sesuai dengan hasil pengukuran 97. Kurang lebih segitu. Panjangnya adalah 9 cm. Kita ukur dan kita garis. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita garis lurus lagi ke atas, ya. Yang perlu diingat adalah tadi kita adalah 97 derajat. Back azimut dari 97 derajat adalah 277 derajat. Di sini harus 277 derajat karena back azimutnya ini sebagai referensi menandakan bahwa garisnya sudah benar. Di sini nolnya sudah lurus, ya. Kemudian kita kepada B ke C adalah 25 derajat, kita tandai. Kemudian jaraknya adalah 6 cm. Kemudian kita garis seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita ukur lagi dari C ke D adalah 310 derajat dengan panjangnya 7. Kita lihat 310 derajat, ya, maksud saya ini. Kemudian kita garis sepanjang adalah 7 cm, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita garis lurus lagi untuk membantu. Kemudian kita pastikan bahwa yang ada di sini yang sejajar dengan garis adalah back azimut dari
arah bidik yang pertama tadi. Ini kan adalah 310, maka back azimutnya adalah 130 derajat. Ya. Kemudian di sini kita adalah 250 ya, sehingga seperti ini. Panjangnya adalah 9 cm seperti ini. Kemudian kita ukur lagi menggunakan busurnya, pastikan bahwa yang ada di sini back azimut dari arahnya tadi. 250 back azimutnya adalah 70 derajat. Berikutnya kita kepada E ke A adalah 157 derajat. Seperti ini kurang lebih, kemudian kita garis. Pastikan bahwa hasil akhirnya ini dari sini sampai sini adalah sama. Di sini ada 6 ya, ini sudah sama, artinya presisi tepat sesuai dengan pengukuran dan di lapangannya sama. Itu seperti ini. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil garis yang seperti ini. Ya, kita akan mendapatkan garis yang merah ini. Langkah berikutnya, ini kan kita baru mengerjakan di lembar bantu. Nah, kita menjiplak ya, menjiplak untuk di lembar kerjanya ya. Jiplak kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi garis-garis ini kita jiplak dari lembar bantunya. Nah, setelah dijiplak kemudian kita buat apa? Tanda medannya. Dimulai dari dalam dulu, ada apa saja. Seperti ini ada nomor 1 semak-semak, nomor 2 kolam, kemudian ini mata air, kemudian nomor 1-nya ini ada makam, kemudian semak-semak, ada pohon jati atau kebun jati. Di sini ada yang 3 pohon kelapa, yang keempat ada kebun jati, dan yang kelima adalah bangunan. Nah, untuk penamaannya atau penandaannya seperti ini. Ya, ada keterangan dalam, ada keterangan luar. Nah, pastikan untuk arah dan jaraknya juga ditulis, dan tidak kalah pentingnya, yang paling penting adalah identitas yang menggambar supaya hasil yang sudah kita buat ini bisa dinilai dan bisa dimasukkan ke dalam penilaian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.